Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal akan terus berulang apabila komunitas antara pengusaha dan pekerja tidak terjalin secara efektif. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyampaikan, apabila pola pikir sebagian pengusaha yang memandang pekerja sebagai beban bukan sebagai biaya operasional yang mendukung produktivitas perusahaan, maka PHK akan selalu menjadi pilihan pertama. Selain faktor komunikasi, Irma juga menyebut kondisi ekonomi global yang saat ini belum seimbang antara permintaan dan penawaran yang turut menyulitkan perusahaan, sehingga pemerintah perlu hadir memberikan stimulus ekonomi. PHK massal yang dilakukan ini akan terus terjadi jika antara pengusaha dan pekerja tidak terjadi komunikasi yang efektif. Artinya begini, pengusaha tidak boleh juga menempatkan pekerja sebagai beban, tapi harus menempatkan pendapatan pekerja atau gaji pekerja itu sebagai biaya operasional supaya tidak menjadi beban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam situasi ekonomi global hari ini ya, di mana demand dan supply-nya tidak balance ya, itu menyulitkan perusahaan-perusahaan, sehingga memang pemerintah harus memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan tersebut ya, agar tidak mem-PHK atau merumahkan karyawannya karena demand dan supply-nya nggak seimbang tadi. Maka kemudian kami di Komisi 9 sedang berusaha mengumpulkan semua data, mengumpulkan semua masukan untuk bisa nanti dimasukkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Harus ada regulasi yang jelas terkait kepailitan, ya, terkait dengan PHK sepihak, ya, terkait dengan outsourcing, itu semuanya akan kita gabung dalam satu undang-undang ya, yang kemudian harus jelas keberpihakannya kepada masyarakat, juga kepada pengusaha. Jadi masyarakat, pekerja dan pengusaha itu harus balance juga. Melalui langkah legislasi dan dorongan kebijakan stimulus ekonomi, DPR RI berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, berimbang, dan berpihak pada kepentingan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.